Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke pembelajaran, saya absensi dulu. Hadir semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Yogi rumahnya di mana? Udahan. Ada yang dekat rumahnya Yogi? Kenapa Rahmat? Yogi kenapa? Katanya terjadi insiden. Oh, kena insiden. Ya Allah, mudah-mudahan cepat membaik ya. Kita doakan bersama untuk teman kita Yogi Saputra. Ternyata ada insiden ya. Kenapa? Membakar sampah. Iya. Oh iya, membakar sampah, dan kalian lebih hati-hati ya. Jangan sampai yang terjadi dengan Yogi nanti malah terjadi dengan kalian ya. Jadi berangkat semua ya, hadir semua ya. Oke. Sudah makan hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah semua? Oh, ada yang belum? Siapa? Amelia nggak sarapan? Kenapa? Lagi puasa. Alhamdulillah, ternyata ada yang sedang berpuasa ya hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Jadi pahalanya banyak sekali untuk berpuasa ya. Silahkan untuk Amelia dilanjutkan puasanya ya. Ya, ini yang sudah sarapan semua tadi sarapan apa? Oh, ada sarapan pagi macam-macam ya. Nah, kebetulan ini ya, oke. Nah, Bu Edi bawa bekal ya. Kalian gak usah ngiri. Tadi kan sudah sarapan pagi semua. Oke, ini Bu Edi bawa bekal ya. Nah, ada apa saja nanti coba salah satu untuk apa namanya ya, yang ada di benak kalian itu sebenarnya apa tentang benda yang ada di depan saya ini ya. Saya yakin ada yang berpikiran itu yang enak atau mungkin saya tidak suka. Nah, nanti silahkan untuk dua orang ini ya, menyampaikan ya yang terbesit di pikiran kalian tentang benda yang ada di depan Bu Edi itu apa. Ada yang siap ya? Oke, silakan ya, yang siap siapa? Ayo. Oke, berdua siap semua, monggo. Dipersilakan dari Ilman Nafian dulu. Oke. Ya, ada apa yang dilihat oleh Ilman ini? Di sini ada roti, Ada roti, terus ada tempe, ada tempe, ada buah jeruk, kemudian ada tahu. ada tahu. Betul sekali ya. Ya, terus apa yang terbesit di Ilman kaitannya dengan yang ada di situ semua? Enak, Memang enak semuanya ya. Ya, mengenyangkan dan menambah energi. Ternyata tadi Ilman pagi sudah sarapan supaya apa? Ada energi ya. Aplaus untuk Ilman Nafian. Ya, sudah ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya tadi siapa? Saya Bu. Oke, silakan Rahma. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suningsi. Oke, Suningsi silakan. Yang di pikiran Suningsi tentang benda yang ada di depan Suningsi itu apa? Apa ini? Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Oke, betul sekali. Katanya Ilman itu betul semua ya, tidak ada yang keliru. Kemudian di sini roti itu mengandung karbohidrat. roti mengandung karbohidrat. Kemudian apa lagi? Tempe mengandung protein nabati. Betul sekali. Kemudian Tahu juga mengandung protein nabati. protein nabati. Kemudian Dan juga ada jeruk yang mengandung vitamin. oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Rahma. Oke, terima kasih. Ini ya, semua sudah disampaikan tadi oleh, mohon maaf tadi Suningsi ya. Ya, Suningsi sama Ilman Nafian ya. Sangat bagus sekali ya. Jadi memang ini adalah untuk aktivitas butuh energi. Kemudian zat yang
ngiler semuanya ya. Nah, roti ini kira-kira kalau kalian sudah pegang nanti akan diapakan? Makan, betul sekali. Nah, ketika kalian mau makan, setelah dipegang nanti organ pertama yang akan kalian masukin roti apa? Mulut. Betul sekali ya. Nah, di dalam mulut ada apa saja, kemudian setelah itu terjadi proses apa yang ada di dalam mulut. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Siap semuanya ya? Siap. Hari ini dengan materi yang sangat menarik, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Oke. Nanti yang akan kita bahas pada sistem pencernaan pada manusia adalah pada kompetensi dasar 2.1, yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia ya, dan hubungannya dengan kesehatan. Jadi kalian di sini nanti lebih semangat lagi, semuanya ingin menjadi dokter ya, paling tidak dokter bagi diri sendiri, karena kita nanti akan paham organ yang berperan di dalam sistem pencernaan itu apa saja. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Karena dari pembelajaran kali ini ada 2 indikator ya. Setelah kegiatan pembelajaran nanti diharapkan kalian akan bisa membedakan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan ya. Kemudian yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Luar biasa ya. Nanti kita akan memahami ternyata yang kita punya tadi akan berlanjut di dalam sistem pencernaan seperti apa. Nah, nanti hasilnya bagaimana begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kali ini nanti kalian bisa membandingkan antara pencernaan mekanik dengan pencernaan secara kimiawi ya. Siap ya untuk hari ini ya? Semangat hari ini, materinya sangat menarik ya. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kalian tahu tujuan dari indikatornya, oke, ini ada pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Tadi kayaknya dari awal sudah ada kata-kata pencernaan, sistemnya. Nah, sekarang coba kalian gali dulu, buka buku materinya, ya. Oke, buka semua. Untuk buku paketnya dulu ya, di modul silakan dibuka dulu. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Oke, semuanya bisa dibuka, dibaca dulu materinya. Sistem pencernaan pada manusia. Sudah ketemu? Dibaca dulu materinya. Sistem pencernaan pada manusia. Ya, kata-katanya sederhana pertanyaannya, dan kalian harus bisa nanti memaknai, memahami apa itu sistem pencernaan. Sudah cukup? Oke. Nah, sebelumnya ya, apa itu sistem pencernaan ya? Jadi sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Supaya apa? Supaya dapat kita serap ya. Jadi tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan ya. Jadi yang kalian bayangkan ini roti, nanti jadi apa? Itu di dalamnya terjadi proses apa? Nah, kita buka ya. Nah, kita buka, ini rotinya. Ini bentuknya masih bentuk ya kompleks ya. Nanti kita makan sedikit-sedikit ya. Masa makannya langsung banyak kan? Masuk ke organ mulut ya. Kemudian nanti terjadi proses pengubahan dari molekul yang kompleks. Ini masih kompleks. Tadi isinya apa tadi? Selisih karbohidrat. Kalau tadi, maaf ini tempe. Tadi isinya apa? Ilman? Protein. Ini pun masih bentuk kompleks. Jadi dari kedelai ya, ini bahannya kedelai ya. Ada yang tahu bahannya apa ini? Kedelai. Pasti tahu semua karena makanan pokok sehari-hari ya, selain nasi ya, lauknya tempe, ya enggak? Ya. Jadi ini
menjadi protein yang lebih sederhana kita makan, ya, menjadi bentuk yang lebih lembut dengan cara apa nanti dikunyah. Nah, itu nanti lebih jelas di organ sistem pencernaan, ya. Jadi pengubahan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kemudian nanti terserap oleh tubuh sehingga digunakan untuk proses tubuh, ya. Nah, kemudian ini sudah dipahami? Sudah. Ya. Berikutnya, nah ini yang tadi disampaikan juga bahwa harapan pembelajaran kali ini adalah kalian harus bisa membedakan apa itu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Ini gue ini masih pegang rotinya, ya. Nah, jadi pencernaan mekanik itu pengubahan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi nanti ketika kita punya itu apa? Bentuknya jadi bagaimana? Lebih lembut, lebih kecil, ya. Dari yang bentuk seperti ini, buah misalkan apel. Nah, ternyata masuk ke mulut. Nah, nggak langsung satu apel, ya, tapi dipotong-potong kecil, ya. Nah, seperti itu nanti masuk ke mulut. Nanti akan dikunyah. Nah, proses pengunyahan itu menggunakan alat. Kalau di mulut ada alatnya, namanya gigi. Ketika pencernaan yang menggunakan alat namanya pencernaan mekanik, ya. Jadi pencernaan mekanik ini melibatkan alat. Tapi apakah hanya di mulut? Tidak. Ternyata di mana ada lagi? Di lambung. Jadi di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik. Ada gigi kan di lambung? Tidak ada. Adanya apa? Di lambung kalian pernah nggak ketika kalian kelaparan itu seperti di remas-remas gitu? Pernah? Ya, karena ada apa di dalam lambung? Otot lambung. Betul sekali, karena ada otot lambung. Jadi tidak ada gigi di lambung, tapi ada yang mengunyah. Nah, berarti apa? Otot lambung. Oke, cukup sampai di sini. Ini tahu, ya, paham, ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia, ya. Tubuh kalian, subhanallah, ya. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Kalian harus bersyukur, ya. Ini kalau kalian lihat dalamnya kalian seperti ini, ya. Ya, lebih lengkapnya nanti kita masing-masing bagian kita rinci, ya. Ada di mulut terdiri dari apa saja, kemudian di kerongkongan dan seterusnya. Nah, untuk nanti ini lebih kompleks dibahas ketika kalian diskusi, ya. Jadi nanti lebih detail fungsi masing-masing dari organ, ya. Pada intinya tadi ini roti. Nah, selalu dengan roti. Mau ganti dengan tempe? Boleh. Dengan tempe, ya, terlalu besar. Tempe ini masih dari senyawa kompleks, ya. Kita ambil. Nah, kita ambil dulu. Otomatis makanan ini akan menyentuh bagian organ yang pertama, yaitu mulut, ya. Di mulut ini akan terjadi pencernaan secara apa tadi? Secara mekanik. Akan diubah dari yang bentuk kompleks menjadi sederhana dengan bantuan gigi. Nah, selain ada gigi, di sini ada apa? Ada lidah. Nanti dia akan mendorong. Nah, di dalam lidah ada air liurnya. Nah, luar biasa, sekecil itu air liur. Kalau tidak ada nanti kalian akan kekeringan, ya. Dan disitulah terjadi pencernaan secara kimiawi juga. Jadi di mulut itu terjadi dua pencernaan, secara mekanik dan secara kimiawi. Secara kimiawinya berarti ada enzim, ya. Ini saya ulangi lagi bahwa di mulut terjadi dua pencernaan, secara kimia dan secara mekanik, ya. Secara kimia karena ada enzim, ya, yaitu enzim petialin yang mengubah, ya, amilum, ya, menjadi maltosa, ya. Kemudian, maaf ini mati lampu, ya. Kita lanjutkan. Jadi ketika enzim itu akan berperan di dalam sistem pencernaan, nanti dia akan mengubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian, mohon maaf tadi ada kelompok yang membawa carta, ya. Boleh dibawa ke sini, Amelda. Dari kelompok 2 membawa carta.
saluran, yaitu kerongkongan. Apa ini tadi namanya? Kerongkongan. Kemudian ke bagian berikutnya, ini apa ini? Lambung. Dari lambung nanti dia akan ke usus halus. Nanti dari usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, muaranya di mana? Nanti setelah terjadi proses ini, baik secara mekanik kimia, di sini juga secara mekanik kimia karena ada enzim. Mekaniknya tadi otot ya. Kimianya apa? Enzim. Enzimnya banyak sekali, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas enzim ya. Kalau mudahnya nanti namanya repel, enzim repel. Apa itu? Renin, pepsin, lipase, dan ada juga HCl ya di sini. Kemudian di sini akan terjadi proses penyerapan nutrisi yang akan kita butuhkan oleh tubuh. Nanti beredarnya berarti dengan peredaran darah. Nanti sisanya akan masuk ke usus besar ya. Ada usus besar, ini ada ascendent, transcendent, kemudian descendent. Descendent ini yang turun nanti dia akan menuju ke poros, yaitu anus. Oke ya. Seperti itu, ini organ pada sistem pencernaan. Oke, kita lanjutkan nanti lebih fokus ke diskusi ya dari kelompok masing-masing kelompok. Untuk diskusi nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemarin sudah dibentuk ya untuk pertemuan kemarin. Oke, silakan kalian bergabung membentuk kelompok ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Dengan tertib ya, silakan. Dikerjakan. Di sini sudah ada tabelnya, ada langkahnya. Silahkan nanti kerjasama yang baik tiap kelompok. Kemudian dibaca dulu langkahnya. Setelah itu nanti kerjakan, diskusikan dulu ya. Kerjakan untuk di sini tabel 3.1 itu diisi ya. Kemudian setelah itu nanti kalian masing-masing kelompok untuk presentasi. Oke ya, siap ya? Masih semangat ya? Untuk kelompok 2 silakan diambil. Kelompok 1, kelompok 3. Oke, silakan dimulai ya untuk waktu 10 menit. Untuk kalian diskusi semuanya kerjasama yang baik. Silakan dari masing-masing ada sekretarisnya yang menulis, kemudian untuk yang lainnya silakan saling kerjasama. Ya,
Nah, ini di sini nanti tabelnya, mana tabelnya? Untuk tabel ini nanti berarti organnya disebutkan terlebih dahulu, kemudian strukturnya termasuk apa, fungsinya ya. Jadi nanti antara organ, kemudian struktur dan fungsi itu memang berkaitan ya. Jangan mulut ternyata fungsinya apa untuk lambung. Jadi itu yang harus dibahas ya dalam kelompok. Ada kesulitan di kelompok 3. Ini nanti berarti kan karena gambarnya kurang jelas bisa kamu terus ini di sini, lihat di sini. Nah, ya halaman. Nah, terutama mulai bagian ini nih yang tidak tampak banget ini kelihatan, yang mulut. Oke. Tidak ada kesulitan ya. Luar biasa, ini kelompok ini udah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini? Oh belum, tunggu sebentar ya, ini masih ada sedikit yang belum dibahas. Silakan untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 3 sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah siap semua ya. Jadi nanti selanjutnya akan presentasi. Ya. Kelompok mana dulu yang siap presentasi? Boleh? Oke, silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafian dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Apa hasil diskusinya? Yang pertama ada struktur pencernaannya. Ya, oke. Dari mana dulu? Yang paling atas sendiri ada mulut. Oh iya. Untuk kelompok 3 punya media yang lainnya selain LO ada, silakan bisa dibantu dibawa ke depan. Bisa dibantu dibawa ke depan. Oke, yuk kedua. Bisa dijelaskan lebih jelas dari sini apa ya? Ya, ternyata kelompok 3 membawa media berupa carta, jadi bisa dijelaskan langsung dari situ Ilman dari hasil tadi diskusinya berupa organ pencernaan pada manusia, bisa dideskripsikan semuanya dari situ. Yang pertama ini ada Ya. mulut. Ya. Selanjutnya Kemudian apa? Selanjutnya epiglotis. Betul. Kemudian Ada salurannya yaitu kerongkongan. betul sekali, kerongkongan. Kemudian menuju lambung. Lambung. Di sini ada pankreas. Ada pankreas juga. Terus di sini ada usus halus. Usus halus. Kemudian Usus besar. usus besar. Dan keluar menuju anus. Betul sekali, keluar menuju anus. Ada tanggapan lain? Ditambahkan? Ada yang ditambahkan lagi? Untuk fungsinya, coba untuk fungsi dari lambung di situ ya. Di lambung. Mana lambungnya? Di sini. Oke, lambung. itu lambungnya. Kemudian fungsinya? Makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimia. Secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya menggunakan apa? Menggunakan otot lambung. Iya, kimiawinya Menggunakan enzim. enzim, betul sekali. Bagus sekali, kita aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok mana lagi yang siap? Boleh, silakan. Ayo. Kelompok berapa ini? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mulyatun Mulyasari, mewakili kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, betul sekali sekarang. yaitu tentang pengamatan struktur organ pencernaan utama, Ya. dan organ pencernaan tambahan dan fungsinya. Fungsinya apa saja? Yang pertama yaitu mulut. Sebelumnya minta maaf, ada media lain seperti tadi kelompok 3 ada. Bisa diambil di bawah sini ya. Oh iya, bagus sekali, sudah persiapan semuanya ya. Sangat bagus sekali ini medianya. Oke, ya silakan dilanjut untuk presentasinya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung. Betul sekali. Kemudian Selanjutnya ada lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. ya, dilanjut. Lanjut, usus halus. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu Ya. 12 jari, Betul. usus kosong, dan usus penyerapan. Oke. Ada usus besar. Ya. Fungsi usus besar ialah menyerap air dan mineral yang terdapat dalam sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir yaitu keluar melalui anus. Betul sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Ya, silakan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin untuk yang presentasi cukup 2 kelompok. Silakan kelompok yang tidak presentasi bisa menanggapi. Kelompok berapa yang 1 ya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Jaria. Ya. Saya di sini akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Bahwa organ sistem pencernaan dan fungsi yang disampaikan tadi sudah memuat fungsi dan struktur organnya. Pencernaan secara mekanik terjadi di mulut, yaitu menggunakan gigi, dan di lambung menggunakan otot lambung. Oke. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di mulut dengan menggunakan enzim petialin dan di Enzim lambung petialin. menggunakan enzim renin. Ya. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Tidak ada yang menanggapi lagi? Tidak? Beri aplaus untuk Karisma Jaria. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup? Apa ada yang mungkin silahkan ini untuk bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Nur Hayatun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Iya. Ketika kita proses menelan, itu organ gerak naik turun dulu. Fungsinya untuk apa? Betul sekali. Nah, ya sebelumnya ini ada pertanyaan lain lagi? Tidak? Oke, saya langsung bahas ya. Jadi untuk Nur Hayatun itu bertanya, kenapa ketika kita makan itu ada gerak naik turun di sini ya, di bagian sini ya, kerongkongan sini ya, menuju ke kerongkongan ya. Ya, coba kalian menelan ludah. Ya, ada gerakan ya. Itu yang dinamakan gerak peristaltik. Gerak apa? Peristaltik, gerak naik turun ya. Lidah berperan mendorong makanan. Kemudian di sini ada gerak peristaltik naik turun menuju apa? Supaya makanan terdorong menuju ke kerongkongan. Jadi kalian tidak usah takut ya. Loh kok ini
kemudian terjadi gerak peristaltik itu untuk naik turun supaya bentuknya itu cincin ya di sini kerongkongan di sini ya, sehingga dia itu akan meremas naik turun supaya berjalan dari saluran menuju ke lambung. Sudah dipahami? Aplaus untuk Nona yang telah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada pertanyaan lain lagi? Saya Bu. Iya, Siva ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Ya, Kenapa bentuk gigi berbeda-beda? bagus sekali pertanyaannya. Kenapa bentuk gigi berbeda-beda? Ada yang giginya sama semuanya? Tidak. Ternyata berbeda ya. Bedanya di mana coba? Di bagian yang depan seperti apa yang depan? Di depan bentuknya seperti apa? Yang runcing atau yang ini datar? Datar. Nah, bentuknya datar. Kira-kira untuk apa? Untuk apa? Ketika kalian makanan masuk untuk memotong ya. Jadi kenapa bentuknya berbeda-beda? Karena fungsinya pun berbeda-beda. Karena apa? Fungsinya berbeda-beda. Untuk bagian depan namanya gigi seri ya, itu untuk memotong. Kemudian yang di bagian samping itu bentuknya runcing. Untuk apa? Untuk mengunyah ya. Kemudian di bagian belakang sendiri itu yang disebut dengan geraham ya. Bentuknya bagaimana bentuknya untuk yang geraham? Bergelombang. Iya, bergelombang, tidak rata ya, terus lebih besar dari yang lain. Karena fungsinya untuk apa? Mengunyah. Seperti itu ya, Siva ya. Pertanyaannya bagus sekali. Beri aplaus untuk Siva. Biasa ya. Jadi silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya? Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan saya. Iya, ada pertanyaan? Mengapa bahan makanan yang kita konsumsi harus dicerna? Mengapa bahan makanan yang kita konsumsi harus dicerna? Contoh tadi, gue dipegang roti ya. Nah, kalau roti itu masih bentuknya kompleks. Nah, supaya bisa menjadi nutrisi tubuh kita ya, rambut kita tumbuh, kuku kalian memanjang tidak? Memanjang. Terus pengaruh juga terhadap kesehatan kulit itu karena ada nutrisi. Nah, supaya nutrisi itu terserap berarti harus diubah dari bentuk yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Itulah peran utama dari organ sistem pencernaan. Oke, sudah dipahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Oke ya. Pertanyaannya bagus sekali semuanya ya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya tentang yang mungkin masih di benak kalian ya. Mungkin ada nanti kaitannya enzim dan seterusnya. Ya, yang sesi tanya jawab ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Nah, intinya dari hasil pembelajaran kali ini nanti mudah-mudahan kalian dari tujuan pembelajarannya bisa kalian pahami semua ya, baik tentang organnya, kemudian tentang fungsinya dan seterusnya ya. Jadi kita simpulkan bersama ya, untuk kegiatan kali ini adalah tentang sistem pencernaan. Ayo kita simpulkan bersama bahwa sistem pencernaan itu terjadi secara apa? Mekanik dan kimiawi. Oke, secara mekanik dan kimiawi. Ada mekanik dan kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanik itu pencernaan yang bagaimana perbedaannya? Ayo sambil ditulis semuanya ya untuk referensi kalian. Perbedaan dari pencernaan secara mekanik kimia. Apa tadi? Bahwa pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang melibatkan apa? Alar ya, berupa
enzim di dalam tubuh kita kaitannya dengan pencernaan. Di mulut ada petialin, di lambung ada renin, pepsin, dan lipase ya. Ada juga asam HCl, asam klorida ya. Nah, coba silakan kalian tulis untuk enzimnya, nanti lebih lanjut kalian buat rangkuman di rumah ya. Nah, jadi ini berupa enzim. Baik di mulut, kemudian di lambung ya, di lambung dan seterusnya ya. Kemudian kaitannya dengan berikutnya yang apa? Melibatkan proses terjadinya sistem pencernaan, yaitu organ pencernaan. Pencernaan dimulai dari bagian yang pertama ya, yang bersentuhan dengan makanan, yaitu apa? Mulut. Ya, dari mulut menuju kemana? Bagian selanjutnya kerongkongan, yaitu berupa saluran ya, kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian dari lambung menuju ke usus halus. Oke, sambil ditulis boleh. Usus halus, kemudian di usus halus lanjut ke usus besar. Di usus besar ini terjadi apa? Terjadi, kalau di usus halus terjadi penyerapan nutrisi, kalau di usus besar terjadi ya penyerapan air, kemudian sisa-sisa nanti yang tidak dipakai terserap nanti akan dibuang. Terjadi proses pembusukan oleh bakteri E. coli ya. Nah, Escherichia coli. Kemudian muaranya ada di mana? Di anus. Oke. Mantap sekali untuk hari ini ya. Semangatnya luar biasa. Itu simpulan kita bersama dan mudah-mudahan kalian nanti lebih mendalami lagi manfaat kemudian enzim itu di pertemuan selanjutnya ya. Kaitannya dengan enzim pada sistem pencernaan, kemudian nanti kaitannya penyakit kelainan pada sistem pencernaan. Oke, selanjutnya buka buku LKS-nya. Buka buku LKS-nya. Halaman 47. Oke. Di situ nanti kalian silahkan isi tabel, kemudian dari materi yang sudah saya sampaikan kalian deskripsikan manakah yang merupakan saluran dan manakah yang merupakan organnya. Jadi kalian bisa membedakan. Kemudian persiapan untuk materi selanjutnya itu nanti yang akan kita bahas adalah kaitannya enzim dengan kelainan pada sistem pencernaan. Ini pasti kalian sudah penasaran semua ya, karena mungkin sudah pernah mengalami perut melilit gitu ya, perut kembung, perut buka, diare ya kan. Nah itu nanti lebih menarik lagi nanti di materi selanjutnya. Masih semangat ya? Masih. Tapi karena waktunya sudah terbatas ya, jadi nanti untuk penugasan di LKS dikumpulkan ketika tatap muka selanjutnya ya. Jadi nanti kalian harus persiapan belajar di rumah, semangat untuk belajarnya ya.